Senandung kasih di malam Natal. Cahaya lampu kecil tampak meradu menjadi satu, memancarkan cahaya di pohon Natal. Kidung pujian Natal mulai bergema, membangkitkanku untuk menyambut musim juru selamatku. Dia datang membawa damai. Dia datang menyatukan kita dalam kasih. Dari kandang domba kecil di Bethlehem, kemuliaannya terpancar di Efrata, membawa kabar sukacita dan kesukaan besar bagi dunia. Natal telah tiba. Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Sambutlah Yesus Putra Natal. Gloria, Hosana bagi Yesus Tuhan Raja kita, Immanuel.
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah menyembah-Mu Tuhan hari ini Bapa, yang sudah bersama-sama bersatu hati kami sembah Engkau Tuhan Yesus, yang panggil Engkau untuk memimpin, untuk menuntun setiap langkah hidup kami Bapa, di awal tahun ini sampai pada akhir tahun nanti Tuhan Yesus, yang mau terus Tuhan dekat dengan Engkau, yang mau terus Tuhan jadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita naikin pujian Tuhan Yesus baik, karena kita percaya Tuhan Yesus itu baik banget di dalam setiap kehidupan kita. Kita naikin dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita ulang dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Adik-adik, mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Kau baik Tuhan, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang kita bakal naikin pujian yang judulnya Oh Sukacitaku. Coba yang masih semangat lambaikan tangannya. Oke, kita nyanyiin sama-sama ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ayo adik-adik, kita harus semangat memuji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Hai, selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hati-Mu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, maka kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia.
walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah, bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja, tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk, kita cari tahu ya. Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini? Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah, isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan. Yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki, itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yehezkiel dibawa sama Tuhan, terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu, Dek. Jadi Nabi Yehezkiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan? Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa, Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi, Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu, kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih, tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur.
berantakan. 2, nggak mau diatur, so tahu. 3, enggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya, ting, pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih, Dek. Udah nyambung tersusun. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering. Dia beribadah, tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah. Apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana, Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging. Maksudnya apa, Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka, udah ada dagingnya, udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju, Dek. Kalau enggak, kamu bisa kebayang enggak? Kalau daging enggak ada kulitnya, perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan, yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu nggak baca Alkitab penting? Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu, yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup, Dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Titeng, apakah itu? Yes! Wih, pasukan lengkap. Ceng, 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 siap. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Helm. Baju jirah. Kasut.
Cot. Pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Soe. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling, seperti janjinya. Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa, kan tadi kakak bilang, the year of new paradigm. Paradigma yang baru, yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Wah, benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya, kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus, prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang rindu angkat tangannya. Taruh di kepala kamu, Dek. Pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah Tuhan papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah. Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima. Kamu dan seisi rumahmu, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu, Dek. Terima.
hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun dalam nama Yesus. Terima. Terima. Cara pikir yang baru, turun. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu, berkat atas rumah tanggamu, turun sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.